Pagi ini saya ketemu dengan sahabati saya. Beliau sangat dekat dengan saya, apalagi saya pernah berdinas di sebuah institusi yang jauh dari Jawa. Bu Eni, saya dari dulu kenal, tapi lebih akrab ketika saya dengan beliau itu berada di Balai Diklat Keagamaan Denpasar, dan saya dengan beliau sampai pernah ke Lombok, pernah ke Flores, pernah ke NTT gitu. Dan beliau itu pengalamannya juga luar biasa, tidak saja widyaswara tapi pernah menjadi guru gitu. Nah sekarang itu beliau ini saya lihat aktivitasnya sangat bebas sekali, ya keluar negeri, ya putar-putar dalam negeri gitu. Nah ini tip bagi saya dan bagi yang lain, kita pernah menjadi orang yang sebenarnya suntuk dengan pekerjaan. Sekarang beliau itu sudah menikmati masa purnanya dan beliau dalam kondisi sehat sehingga saya pergi kemana-mana. Ada tip untuk kita Bu yang masih berdinas ini, karena saatnya nanti saya juga purna tugas kayak Ibu gitu. Ada saran atau tip untuk kita? Ya. Selamat pagi Pak Tuhan. Selamat pagi Bu Eni. Okay. Tipnya sederhana aja. Kalau secara apa ya? Secara agama, secara teologi ya, kalau dalam bahasa saya, kita ikutin aja skenario Tuhan apa dalam hidup ini. Ketika saya harus menjadi di guru Surabaya, saya nikmati, kemudian mutasi ke Lombok 18 tahun dan terakhir 17 tahun di Denpasar, saya nikmati. Kita ikutin semua aturan, tupoksi kita apa kita kerjakan, dan ketika kita mau melakukan sesuatu tapi Tuhan tidak izinkan, saya mengimani ya itu yang terbaik, skenario Tuhan yang terbaik untuk saya begitu. Kita, gitu ya. Iya, makanya saya pensiun di Widya Iswara Madya, padahal waktu itu juga sudah proses ke Widya Iswara Utama, nggak masalah. Skenario Tuhan memang saya harus sampai di Madya aja. Dan kemudian ketika saya pensiun, saya mengalir aja Pak. Tapi saya bersyukur bahwa ketika saya memasuki usia pensiun, banyak yang membutuhkan tapi untuk kegiatan sosial, terutama dalam pelayanan di gereja. Nah, itu yang saya sangat syukuri di situ. Saya masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan di usia saya yang tidak purna itu ya Bu ya. Dan memang betul Bu, kepasrahan itu penting. Sehingga orang Jawa bilang orang itu tidak ngongso. Gitu kan, orang Jawa bilang ojo ngongso. Gitu. Kalau berkat Tuhan itu tidak tertutup. Banyak jadi, sekali Pak. Jadi kadang-kadang kita itu mendapat sesuatu yang nggak disangka-sangka oleh kita, gitu kan. Ternyata kita juga meskipun nggak dinas, juga tidak ada yang terkurangi. Dia bisa jalan, dia bisa memenuhi kebutuhan, kan gitu. Jadi memang ada faktor yang tidak boleh kita lupakan adalah faktor ilahi, faktor ketuhanan. Karena itulah sebenarnya yang menata kita. Kita itu kan hanya merencana saja. Akhirnya takdir yang Maha Kuasa itulah yang harus kita terima. Saya sangat mengimani manusia boleh mereka-reka dengan segala upaya untuk menentukan dirinya, masa depannya, tetapi Tuhan itu penentu hidup kita. Ya, dan harus itu dipegang oleh kita. Selamat Bu Eni, sehat selalu. Terima kasih. Saya bersyukur bisa silaturahmi ke Semarang. Iya, saya juga senang ketika Ibu mau berkunjung ke kita. Karena ini adalah rajutan kedekatan lama sejak kita di Bali. Kita pernah mengarungi angkasa di 3 provinsi, di Bali, NTB, NTT, dan kita juga pernah mengarungi samudra, naik kapal-kapal kecil untuk melaksanakan dari pulau ke pulau. Dari pulau ke pulau. Itu adalah catatan yang indah di antara kita sesama abdinya negara. Dan Bu Eni karena lebih lama di sana bisa membantu kita, sehingga kita saling kenal dengan tokoh-tokoh di sana, termasuk para pejabat di sana, para bupati di sana, tokoh agama, tokoh adat. Bu Eni laksana kamus berjalan, sehingga ketika saya datang kemana harus menghubungi siapa, itu adalah Bu Eni jagonya. Terima kasih Bu Eni, sehat selalu nggih. Amin. Tuhan berkati.